Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan saya Dr. Hairina sebagai trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang yang pada kesempatan kali ini akan memperagakan teknik pemeriksaan nervi cranialis dari nomor 7 hingga 12. Tujuan pemeriksaan nervi cranialis 7-12 yaitu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan macam dan fungsi pemeriksaan nervi cranialis 7-12 untuk menegakkan diagnosis pasien. Kedua, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan nervi cranialis 7-12 dan menerapkannya untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaannya. 3. Mahasiswa dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan nervi cranialis 7-12 untuk menegakkan diagnosis dan penata laksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Hairina yang sedang berjaga di klinik ini. Dengan Mas siapa? Alfian, Dok. Oke, umurnya berapa, Mas? 22 tahun, Dok. Alamatnya di mana? Semarang. Sudah menikah atau belum? Belum, Dok. Pekerjaannya? Karyawan swasta. Oke. Pada siang hari ini, ada keluhan apa, Mas, yang bisa saya bantu? Setelah saya melakukan anamnesis tadi, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada saraf ya, Mas ya. Apakah Mas bersedia? Bersedia, Dok. Oke, setelah ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Mas boleh mempersiapkan diri di sebelah sana. Iya. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan: 1. Palu refleks. 2. Garpu tala 512 Hz. 3. Tong spatel. 4. Pen light. 5. Larutan gula beserta pipet aplikatornya. 6. Larutan garam beserta pipet aplikatornya. 7. Cuka beserta pipet aplikatornya. Serta kasa. Pemeriksaan nervus 7 yaitu nervus facialis. Pemeriksaan motorik. Periksa wajah pasien dalam keadaan istirahat dan waktu melakukan konversi. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Wajah yang asimetris. 2. Mulut sesisi moncong. 3. Mendatarnya lipatan nasolabial satu sisi. 4. Turunnya salah satu sisi kelopak mata. Amati adakah gerakan tics atau gerakan abnormal. Interpretasi paresis nervus 7 apabila ditemukan tanda-tanda tersebut. Pasien diminta untuk melakukan gerakan sebagai berikut. Harus dikerjakan dengan mudah dan simetris. 1. Mengangkat alis. Silakan angkat alisnya, Mas. 2. Tutup mata rapat-rapat. Tutup matanya ya, Mas ya. 3. Tunjukkan gigi. Senyum. Senyum tanpa melihat gigi. Mencucurkan bibir. Mencucurkan bibir ya, Mas. Dan menggembungkan pipi. Menggembungkan pipi. Interpretasi normal apabila pasien dapat melakukan gerakan dengan baik. Paresis apabila pasien kesusahan atau tidak bisa melakukan gerakan. Pemeriksaan sensorik. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pengecapan ya, Mas ya. Lidahnya nanti dijulurkan, lalu saya bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu saya tetesi dari berbagai rasa. Jika merasa rasa manis, angkat tangan 1, asin 2, asam 3 ya, Mas ya. 1. Perintahkan pasien menjulurkan lidahnya. Bisa dijulurkan lidahnya, Mas. 2. Bersihkan lidah pasien menggunakan kasa steril. Lalu kita bersihkan terlebih dahulu. 3. Tetesi pada perbatasan antara sepertiga anterior dan sepertiga medial lidah menggunakan garam untuk rasa asin, gula untuk rasa manis, dan asam sitrat untuk rasa asam. Mas, ini saya teteskan ya, Mas ya. Ini angka berapa? Selama pemeriksaan, lidah terjulur keluar. Untuk pemeriksaan rasa selanjutnya, bersihkan lidah, lalu lanjutkan dengan langkah yang sama. Lalu kita bersihkan.
Kita teteskan larutan yang berbeda. Nomor berapa, Mas? Ya, betul. Bersihkan kembali lagi lidah. Lalu kita teteskan cairan yang terakhir. Terasa nomor berapa, Mas? Ya, betul. Interpretasi hasil, ageusia tidak mampu mengecap sama sekali, hipoageusia berkurangnya sensasi pengecapan, parageusia persepsi pengecapan yang abnormal, atau dapat dikatakan adanya paresis nervus 7. Pemeriksaan nervus 7 lainnya yaitu pemeriksaan refleks, di mana terdiri dari 1. Refleks orbicularis oculi atau refleks glaberar, kemudian 2. Refleks palpebra yaitu refleks auditory palpebra, 3. Refleks orbicularis oris, 4. Refleks palpebra okulogyrik atau fenomena Bell, kelima tanda Choftek. 2. Pemeriksaan otonom saraf parasimpatis dilakukan untuk menilai fungsi sekretori. Pemeriksaan nervus 8 vestibulo-cochlearis yaitu pemeriksaan nervus 8 terdiri atas pemeriksaan pendengaran dan pemeriksaan keseimbangan. Pada kesempatan kali ini akan difokuskan pada pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan vestibular atau keseimbangan akan dibahas pada bab keseimbangan dan koordinasi. Pemeriksaan keseimbangan 1. Pemeriksaan Romberg, 2. Stepping test, 3. Pass pointing test, 4. Pemeriksaan nistagmus. Pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan pendengaran kali ini akan difokuskan pada pemeriksaan tajam pendengaran. Pemeriksaan Garputala akan diperagakan pada bab pemeriksaan THT. Pemeriksaan tajam pendengaran dilakukan di ruangan yang bebas dari kebisingan. Tutup telinga yang tidak diperiksa dapat menggunakan tangan pasien sendiri. Periksa ketajaman pendengaran dengan cara menutup salah satu telinga pasien. Kemudian dari jarak 1-2 feet, kurang lebih 50 cm, membisikkan suara ke arah telinga yang terbuka. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan tes berbisik ya, Mas ya. Boleh tangan kirinya ditaruh di telinga kiri. Lalu saya akan membisikkan berupa angka atau huruf, nanti diulangi ya, Mas ya. Iya, Dok. 1 3 4. Oke. Lalu telinga sebelahnya, Mas. 5 11. Oke. Ulangi pemeriksaan ini untuk telinga sisi lainnya. Interpretasi hasil, pasien tidak mengalami gangguan pendengaran jika pasien dapat mengulang dengan benar paling sedikit 3 dari 6 kombinasi angka dan huruf yang dibisikkan. Pemeriksaan Garputala. 1. Lakukan tes Weber. Instruksikan pasien agar mengangkat tangannya ketika sudah tidak mendengar. Letakkan pangkal Garputala pada bagian tengah kepala. Tanyakan apakah terdengar pada satu atau kedua telinga. Suara seyogyanya terdengar di garis tengah. Lakukan tes Rine. Instruksikan pasien agar mengangkat tangannya ketika sudah tidak mendengar. Bandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara dengan menggunakan Garputala yang menggetarkan pada prosesus mastoideus. Bila pasien sudah tidak mendengar suara, letakkan Garputala dekat telinga, kurang lebih 2,5 cm. Pasien seyogyanya mendengar suara lewat udara berlangsung lebih lama bila dibandingkan dengan yang lewat tulang. Lakukan pemeriksaan pada kedua telinga. Lakukan tes wabah. Pemeriksa akan menggetarkan Garputala dan menempelkan di belakang telinga pasien di prosesus mastoideus. Instruksikan pada pasien untuk mengangkat tangan segera ketika sudah tidak mendengar bunyi.
garpu tala digetarkan. Tangkai garpu tala yang sudah digetarkan diletakkan pada prosesus mastoideus penderita sampai tidak terdengar bunyi. Kemudian, tangkai garpu tala segera dipindahkan pada prosesus mastoideus telinga pemeriksa yang pendengarannya normal. Interpretasi tes garpu tala bisa dilihat sebagai berikut. Pemeriksaan nervus 9, glossopharyngeus, dan nervus 10, nervus vagus. Periksa palatum ketika pasien menguap atau perintahkan untuk membuka mulut. Palatum akan segera terangkat dan simetrik, sedangkan uvula berada di tengah. Interpretasi normal apabila uvula berada di tengah, palatum segera terangkat. Jika ada kelemahan, uvula terdeviasi dan palatum tidak segera terangkat. Untuk membangkitkan refleks muntah dengan cara merangsang dinding belakang faring menggunakan tong spatel. Periksa 1. Palatum terangkat segera. 2. Konstriksi otot-otot faring. 3. Rasa muntah. Interpretasi normal apabila peristiwa ini akan berlangsung tanpa kesulitan atau regurgitasi. Pemeriksaan nervus 9, glossopharyngeus, dan nervus 10, nervus vagus. Pemeriksaan fungsi sensorik. Nervus 9 berperan dalam proses pengecapan yang berfungsi untuk mengenali rasa pahit. Pemeriksaan ini jarang dilakukan karena harus memeriksa sepertiga posterior bagian lidah yang sulit dijangkau. Pemeriksaan nervus 11 atau pemeriksaan nervus accessorius. Pasien diminta untuk mengangkat bahunya ke atas melawan tahanan yang pemeriksa berikan. Nilai kekuatan dan kontraksi otot-otot trapezius. Mas, boleh angkat kedua bahunya. Oke, turunkan. Sekali lagi. Oke. Interpretasi normal apabila pasien dapat menahan tangan pemeriksa pada kedua bahu. Apabila ada kelemahan, pasien tidak dapat atau susah menahan tahanan pemeriksa pada kedua bahu. Pasien diminta untuk memutar kepalanya ke satu sisi melawan tangan pemeriksa. Amati kontraksi musculus sternocleidomastoideus. Perhatikan kekuatan tahanan terhadap tangan Anda. Setelah ini, jika saya suruh tengok ke kiri, boleh tengok ke kiri ya Mas ya? Oke? Cukup? Mas, boleh tengok ke sebelah kanan? Cukup? Interpretasi normal apabila pasien dapat menahan tangan pemeriksa. Apabila ada kelemahan, pasien tidak dapat atau susah menahan tahanan pemeriksa. Pemeriksaan nervus 12 atau hipoglossus. Periksa lidah pasien, cari adakah vasikulasi, seyogyanya tidak ada. Kemudian, pasien diminta untuk menjulurkan lidah. Perhatikan adanya asimetris, deviasi, atau atrofi, seyogyanya tidak ada. Mas, boleh dibuka mulutnya? Julurkan lidahnya. Ya, cukup. Pasien diminta mendorong bagian dalam pipi, kemudian pemeriksa menekan dari luar. Seyogyanya dapat melakukan dengan baik. Mas, lidahnya bisa digerakkan ke sebelah kanan. Ya. Lalu ke sebelah kiri. Oke, cukup. Pemeriksaan artikulasi. Pasien diminta mengucapkan kalimat yang mengandung banyak huruf R. Seyogyanya dapat mengucapkan sesuai artikulasinya. Mas, bisa ulangi kalimat yang saya ucapkan ya. Ular melingkar-lingkar di pagar. Ular melingkar-lingkar di pagar. Tip. Baik Bapak, pemeriksaan telah selesai. Setelah itu Bapak boleh kembali ke tempatnya. Saya akan cuci tangan dan membereskan alat terlebih dahulu. Iya.
Alhamdulillahirobbilalamin Bapak, pemeriksaan telah selesai. Semua pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi adalah hasilnya normal. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan setelah ini? Iya, ada dok. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.